Pemirsa, perjalanan panjang dilakukan Capres Joko Widodo dan Prabowo Subianto dalam menentukan pendamping pada Pilpres 2019. Berbagai pertimbangan dilakukan agar cawapres yang dipilih dapat menggait lebih banyak dukungan. Namun seiring berjalannya kampanye Pilpres, perang diksi dan sindiran kedua kubu lebih mencuat ketimbang aksi dan program kerja yang seolah sirna. Banyak sekali politikus yang sontoloyo. Kalau kita kalah, negara ini bisa punah. Sebelum memilih calon wakil presiden untuk Pilpres 2019, perjalanan panjang ditempuh masing-masing calon presiden baik Joko Widodo maupun Prabowo Subianto. Berbagai hal jadi pertimbangan para capres untuk menetapkan pendamping yang benar-benar sesuai dengan visi misi serta meraih dukungan secara maksimal. Seperti yang dilakukan Capres Joko Widodo, beberapa nama sempat disebut untuk mendampinginya, mulai dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar hingga nama Mahfud MD. Namun saat diumumkan, nama Ketua Umum MUI Kiai Haji Maruf Amin akhirnya disebut Joko Widodo sebagai cawapres yang akan mendampinginya pada Pilpres 2019. Dipilihnya Ketua Umum MUI karena dianggap mampu meredam isu kebencian yang sering dialamatkan kepada Jokowi. Perjalanan panjang dalam pemilihan pendamping dalam Pilpres 2019 juga dialami calon presiden Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Gerindra melakukan pertemuan dengan beberapa ketua umum partai, mulai dari Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan hingga Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono untuk menentukan pendampingnya dalam Pilpres 2019. Bahkan Ijtima Ulama pertama mengusulkan nama Ustadz Abdul Somad dan politikus PKS Salim Segaf Al-Jufri sebagai calon wakil presiden. Sehari sebelum akhir pendaftaran ke KPU, nama Wagub DKI Jakarta saat itu Sandiaga Uno mulai santer disebut sebagai pendamping Prabowo Subianto. Penyebutan nama Sandiaga Uno sebagai cawapres Prabowo Subianto sempat diwarnai ketegangan saat politisi Demokrat Andi Arief menyebut Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai jenderal kardus karena lebih memilih uang daripada kepentingan rakyat. Namun dalam perjalanan kampanye Pilpres 2019, publik disuguhi aneka ujaran yang bisa dibilang tidak biasa digunakan dalam meraih simpati konstituen dalam kampanye. Kampanye yang berjalan mulai diramaikan dengan berbagai diksi dan sindiran, sehingga aksi dan program Pilpres kedua kubu seolah sirna. Mulai dari sontoloyo hingga genderuwo yang dilontarkan Capres nomor urut 1, Joko Widodo, hingga candaan tampang Boyolali ala Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto. Di kubu Jokowi, lontaran kata politikus genderuwo menyinggung para politisi yang menurutnya kerap menyebar propaganda menakutkan dan membuat masyarakat khawatir. Jangan sampai seperti itu. Masyarakatnya seru-seru semua kok. Di gede-gede ini. Gimana? Masyarakat seru-seru kok. Diberikan propaganda ketakutan. Berbahaya sekali. Sebelumnya Jokowi juga pernah mencetuskan istilah politik sontoloyo. Jokowi menilai jelang pemilu 2019 kerap terjadi manuver politik adu domba, pecah belah, dan mengundang kebencian. Tak hanya itu, candaan tampang Boyolali ala Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto membuat warga Boyolali melakukan protes. Massa menilai apa yang disampaikan Prabowo dianggap telah merendahkan martabat warga Boyolali. Aksi ini dipicu pidato yang disampaikan Prabowo saat meresmikan posko pemenangan Prabowo Sandi di Boyolali pada 30 Oktober 2018 lalu. Tapi saya yakin kalian tidak pernah masuk hotel-hotel tersebut. Betul? Kalian kalau masuk, mungkin kalian diusir karena tampang kalian tidak tampang orang kaya. Tampang-tampang kalian ya tampang Boyolali ini. Yang terbaru, Capres nomor urut 02 kembali menghebohkan publik karena ia menyatakan bila ia dan Sandiaga kalah dalam Pilpres, maka Indonesia akan punah. Kita tidak bisa kalah. Kita tidak boleh kalah. Kalau kita kalah, saudara-saudara, negara ini bisa punah. Tidak hanya antar capres,
perang istilah politik juga terjadi antar Cawapres Ma'ruf Amin dan Sandiaga Uno. Cawapres nomor urut 01 Ma'ruf Amin menyebutkan istilah budak dan buta pada saat kampanye di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Timur. Maksud dari Ma'ruf Amin adalah terkait dengan orang yang tidak mengakui keberhasilan Presiden Jokowi. Karena Pak Jokowi lah pembangunan di daerah-daerah berjalan. Kecuali orang yang matanya kenapa? Buta. Atau telinganya butek. Gayung bersambut. Meski tidak membalas pernyataan Ma'ruf, namun Sandi menanggapi dengan melontarkan istilah politik lado. Ingatkan kita untuk tidak bicara yang negatif, tidak bicara saling menyerang. Jadi itu menjadi satu pengingat, karena waktu saya kecil, ibu saya nyiapin itu lado di atas meja piring. Kalau ngomong kotor, ngomong yang negatif, ngomong yang menyakiti hati orang lain, langsung di lado mulutnya. Jelang akhir tahun, suhu politik semakin meningkat dengan gelaran reuni 212. Gelaran ini dituding politis karena mendukung salah satu pasangan calon. Polemik makin kental saat penyelenggara menuding ada upaya pemerintah menghalangi penyelenggaraan hajatan akbar tersebut. Bahkan juru bicara Persaudaraan 212 Novel Bamukmin menilai ada upaya pembungkaman hak demokrasi kelompok masyarakat oleh pemerintah. Novel menilai pembatalan kegiatan dengan dalih adanya gerakan politik tertentu hanya mengada-ngada. Namun juru bicara tim kampanye nasional pasangan Jokowi Ma'ruf Amin Arya Sinulinga memastikan pemerintah tidak pernah melakukan intervensi terhadap perizinan acara tersebut. Arya menyebutkan tuduhan itu sama dengan penyebaran kabar bohong alias hoaks kepada masyarakat. Meski sempat menimbulkan kontroversi, gelaran reuni 212 berjalan lancar dan tertib. Tim Liputan, iNews melaporkan.